Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, kita mengabdi untuk nusa bangsa. Mencapai pernikahan derajat kesehatan rakyat Indonesia. Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, tegakkan bersama rasa etika, saling bergandeng tangan, hidupkan cita bangsa. Pelayanan berkualitas menjadi andalan dengan disiplinan dan profesional demi untuk wujudkan rumah sakit unggulan berdaya saing pelayanan berkualitas menjadi andalan dengan disiplinan dan profesional demi untuk wujudkan rumah sakit unggulan berdaya. Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, untuk acara kita siang hari ini, marilah kita menundukkan kita dan kita memohon agar rangkaian acara kita pada hari ini mendapatkan ridho dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pembacaan doa ini dan saya pimpin dengan menggunakan ucapan Islam bagi teman saudara yang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan Rumah Sakit, pengurus aksi cabang Tangerang Raya, yang mudah-mudahan kali ini diberikan kesehatan sehingga bisa hadir di ruangan yang cukup megah hari ini. Saya hari ini melihat sepertinya tegang, tidak seperti cair di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi mudah-mudahan walaupun kelihatannya tegang, sebenarnya lebih cair di hatinya ya. Baik, Dipikir ini diterima nggak tanggung jawab? belum sampai ke sana gitu ya. Ada berapa miliar memang? Mungkin kita flashback dulu bahwa dulu kita membentuk aksi itu di tahun 2014 di Kota Tangerang dengan latar belakang yang memang saat itu kita membutuhkan satu organisasi yang katakanlah ampuh untuk bisa menyatukan rumah sakit dengan berbagai macam kepentingan. Hari ini tahun 2022 kita juga berkumpul kembali untuk kembali meluruskan niatan-niatan tersebut, karena setelah kurang lebih 6 tahun forum seperti ini jarang kita lebih di masa pandemi saat ini. Jadi memang di Tangerang saat ini sejak tahun 2014 memang pertambahan keanggotaan cukup banyak. Kita semua nanti bisa menemukan ketua baru yang mudah-mudahan jauh lebih baik dari kepengurusan sebelumnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 STRC garis miring 1 2022. Untuk Dr. Koja dipersilahkan untuk melanjutkan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sekarang santai. Kalau saya bikinnya santai saja. Karena udah masuk ke dalam momen-momen kita bermusyawarah. Ya. Terima kasih Pak Ketua, Dr. Heri, Bapak-bapak dan Ibu teman sejawat. Jadi sebagai steering komite ini tugasnya mengambil alih untuk acara ini. Kemudian nanti SC ini akan menuju OC, ya, organisasi dan komite. Nanti mereka lah nanti yang bermusyawarah menentukan dan melanjutkan. Dan semoga dalam acara ini kita semua tentu musyawarah dan mufakat. Ya, dulu saya sama Dr. Heri itu tahun 2014 lagi makan enak, udah nunjuk aja. Wah itu ketua, itu wakil. Kita nggak enak tuh, Mas Dr. Niman, itu, terus Dr. Mafiasi, nggak ada. Flashback ya Dok ya. Jadi nggak usah setegang ini, dulu sih santai sih Pak. Kayak hari ini, tegang nih siapa ini? Dengan Dokter Bara nih terlalu serius doanya. Bapak Ibu peserta musyawarah ASI Tangerang Raya, terima kasih atas kepercayaannya telah ditunjuk menjadi OC, bahwa OC adalah memastikan bahwa penyelenggaraan musyawarah ini berdasarkan mufakat. Nah, sesuai dengan ADART ASI Pusat, memang kalau kita lihat tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Heri, ada beberapa hal yang memang tumpang tindih. Nah, kebetulan waktu tanggal 15 Januari kemarin kita ada munas untuk ASI Pusat yang dilakukan via Zoom, dan kebenaran juga waktu itu yang kompartemen atau seksi ya, bagian yang terkait dengan ADART ada Dr. Hadi. Nah, kita melihat bahwa yang kita lakukan hari ini adalah berdasarkan ADART yang lama. Nah, dalam aturan ADART ada dua musyawarah, musyawarah luar biasa dan musyawarah biasa. Yang hari ini kita lakukan adalah musyawarah biasa dengan agenda tunggal pemilihan ketua. Sepakat untuk itu? Oke, sepakat kita terpalu. Oke. Baik. Ada absen? Absen dulu. Di absen dulu. Saya lihat absennya. Karena memang untuk anggota kita ada saat ini memang seperti tadi disampaikan oleh ketua, bahwa tidak semua rumah sakit swasta yang ada di Banten ini atau di Tangerang Raya ini belum menjadi anggota ASI. Jadi hari ini yang mungkin rumah sakitnya belum terdaftar sebagai anggota ASI Tangerang Raya, masih berhak untuk hadir untuk ikut acara ini. Tapi nanti kita kelompokkan menjadi mempunyai hak suara, hak bicara, tapi tidak mempunyai hak suara. Dan mudah-mudahan biasanya di Tangerang atau Banten itu kita tidak ada pemilihan. Biasanya kita waktu pemilihan ASI maupun versi biasanya langsung mufakat, ya kan? Ini kebiasaan kita di Banten. Oke, baik Bapak Ibu, kalau dari peserta seluruhnya ada kurang lebih di 22. Dari 25 peserta, ini ada yang merangkap. Ya, kita hitung cuma 1. Dan ada 2 rumah sakit yang memang belum menjadi anggota. Satu kalau dari daftar ini 1, karena yang lainnya sudah masuk sebagai anggota. Jadi secara kepesertaan sudah dianggap quorum. Kita lanjutkan untuk acara selanjutnya. Kalau kami akan coba membacakan pertanggungjawaban kepengurusan ASI cabang Tangerang Raya periode 2017-2021 yang nanti akan saya coba bacakan secara rangkumannya saja, karena memang kalau dibacakan secara keseluruhan tentunya akan sangat menyita waktunya. Secara umum saja. Yang pertama mengenai program kerja ASI
Yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan penguatan eksistensi organisasi yang kita lakukan terhadap stakeholder dan pemangku kebijakan serta semua rumah sakit swasta yang ada di wilayah Banten. Jadi itu sudah kita lakukan, dan proses kebijakan rumah sakitan di tingkat wilayah. Jadi memang uniknya di RC ini karena memang banyak dinas kesehatan yang terkait dan kebijakannya juga berbeda, tentu pendekatannya pun berbeda. Kami di RC mencoba membantu teman-teman di wilayah khususnya yang memang mengalami masalah tertentu di rumah sakitannya. Pesertaan RC tadi juga sudah disampaikan, di awal kita ada 17 rumah sakit. Terakhir mungkin tadi dikoreksi Pak Oce 39. Jadi 39 rumah sakit. Jadi ada penambahan sekitar 22 rumah sakit ya. Kemudian melakukan pendampingan dan bantuan bagi anggota dalam permasalahan rumah sakit tadi yang sudah saya sampaikan. Yang kelima, melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait dengan penyelenggaraan rumah sakit. Jadi di awal-awal aksi banyak memang stakeholder dan pemangku kebijakan yang memang tidak mengenal aksi. Itu adalah tugas yang cukup berat sebenarnya. Ini kebetulan kita dari tadi tidak menyebutkan Dr. Ediansan ketua versi kita ya. Jadi memang bagaimana posisi aksi dan versi itu bisa bersinergi. Jadi memang kita bersyukur di Banten ini karena memang aksinya berasal dari rumah sakit swasta, sehingga suara-suara kita itu cepat bisa tersalurkan. Walaupun mungkin Dr. Edi lebih mengetahui, di pusat versi sendiri memang dikuasai oleh dari 3 tahun terakhir yang tadinya undangan itu biasanya dengan versi, tapi dengan JKN sekarang 3 tahun terakhir itu aksi pasti dilibatkan. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat di undang-undang JKN itu tadi ya, sebenarnya versinya yang mengikat, tapi ada kekhususan sendiri di Tangerang Raya ini kadang-kadang aksinya diikutkan untuk mengambil kebijakan-kebijakan tersebut. Jadi hal ini bisa terus dilanjutkan karena tadi saya bilang kalau sekarang memang aksinya rasa versi atau versi rasa aksi ya. Karena di waktu yang lain kepentingan itu tidak bisa tersalurkan kalau seandainya memang pimpinan selanjutnya berbeda gitu ya. Kemudian kalau kita melihat kegiatan aksi juga demikian, ada pertemuan dulu, ada pertemuan kebijakan pajak. Jadi kita lihat totalnya ada 23. Jadi secara anggota sudah memenuhi quorum. Dan mengenai persyaratan tadi anggota calon ketua dari Bapak Ibu peserta musyawarah sepakat kita tentukan 3 syarat. Pertama, dia memang wilayah kerjanya atau menjadi anggota ARSI Tangerang Raya. Yang kedua, dia saat ini menjadi pengurus aktif ARSI Tangerang Raya, dan nanti dipilih 50% plus 1 dari peserta musyawarah yang hadir hari ini. Sepakat? Sepakat. Oke, sepakat. Kalau sepakat kita ketuk palu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penjaringan anggota ketua. Nah, ini saya serahkan pada forum. Bagaimana, adakah yang mau mencalonkan diri atau adakah yang mau mengusulkan? Silakan. Ini biasanya kalau udah diem gini apa-apa setuju ini. Kayak orang mau nikah ini nih. Gitu. Salam sejahtera buat kita semua. Saya ini sama Dr. Heri udah dari 2014 untuk ARSI. Nah, kita udah pengen kita sebagai kan di ARSI itu organisasi yang sekarang itu yang dibentuk di pusat itu ada nanti ketua, kemudian wakil, kemudian di atasnya ada komitenya. Nah, sebenarnya saya udah berdua nih kita di komite aja gitu, Dr. Hori gitu. Oh gitu. Supaya membimbing mereka-mereka yang masih baru gitu. Nah, jadi mundur apa maju nih dok? Iya, kan, saya cuma bantu doang ini kan. Terus ya memang kedepannya itu ARSI
Banten ini memang kita harapkan, aksi Tangerang Raya itu memang kita wacanai dulu tuh bagaimana kalau itu diperluas jadi aksi Banten, dan tentu kita contoh lah banyak lah di Jabodetabek, Surabaya, Jawa Timur, semua itu mereka itu luas cakupannya, tapi memang ketuanya tetap satu, yang misalnya itu wakilnya ada 2 atau 3, supaya mereka memahami di area masing-masing itu. Nah, supaya mereka itu bisa menyatukan di satu wilayah itu, makanya suaranya lebih kencang. Nah, itu namanya aksi Tangerang Raya ini ya, mau Serang Raya mau ini ya masuk ke Banten. Raya. Banten sudah satu, nah, itu. Nah, karena ya benar tadi Pak Ketua yang lama udah menyampaikan itu, suara ASI itu sebenarnya didengar di seluruh rumah sakitan. Ya tentu memang di bawah naungan ASI itu pasti itu, karena tadi yang sudah masuk ke Terima kasih banyak kalian atas dibentuk ASI Banten. Terus nanti wakilnya akan beberapa mewakili. Ya ke depan biar hasil didengar lagi. Oke, baik. Untuk calon kedua, saya jumpa di batas waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semuanya. Tanpa persiapan nih, Dr. Baja dan Dr. Heri, mohon maaf kalau nanti ada hal yang kurang pas ya. Tapi prinsipnya kalau memang ditunjuk dan diberi amanah, insya Allah untuk kepentingan bersama kita akan saya akan siap untuk memenangi ini. Tentunya dengan dukungan dari semuanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menurut saya mempelajari sedikit tentang rumah sakit Banten saat ini, Dr. Rabi dan Dr. Edi. Tercatat ada sekitar 112 ya rumah sakit di Banten. 12 itu adalah rumah sakit vertikal. Berarti ada 100 potensial anggota yang bisa kita raih, kita ajak untuk bersama di aksi ini. Dan masalah yang paling rutin kita hadapi adalah ketika kita berhadapan dengan perizinan. Ya, baik itu perizinan perpanjangan izin setiap 5 tahun sekali, kemudian juga akreditasi setiap 3 tahun sekali, dan yang paling ribet adalah kredensial BPJS setiap tahun. Dan biasanya kita akan selalu berhadapan dengan aturan-aturan yang dan tidak kita semua komplain aturan ini. Dan itu jadi rahasia kita bersama bahwa mungkin pemahaman kita berbeda-beda nih terhadap aturan-aturan. Apalagi aturannya sering berganti ya. 2 minggu ada lagi aturan baru gitu ya. Aturan yang lama dibatalkan dan seterusnya. Artinya mungkin saya akan lebih berusaha untuk merangkul teman-teman semuanya. Ayo kita sama-sama berdiskusi bersama, pelajari bersama setiap aturan yang muncul, agar setiap anggota rumah sakit swasta di Banten ini tidak ada satupun yang nanti kurang salah dengan kredensial BPJS, dengan akreditasi dan juga dengan perpanjangan. Belum lagi ada rumah sakit mungkin beberapa yang ganti nama, ganti pemilikan dan sebagainya. Nah itu memang titik-titik rawan yang memang harus diperhatikan oleh pengurus siapapun nanti yang terbentuk. Baik, mungkin dari saya itu saja, Dr. Koyer. Insya Allah kalau memang diberi amanah kita akan bersama-sama dengan siapapun menerima masukan dan juga ingin merangkul anggota dan usulan dan aktivitas yang bisa membangun. Terima kasih. Mohon maaf agak mendadak. Jadi apabila saya terpilih, karena saya belum terjun langsung ya ke ASI, jadi mohon maaf tidak tahu gambaran utuhnya. Jadi yang menjadi sorotan saya selama kita berkoordinasi karena saya juga di PRC, jadi koordinasi dengan ASI yang saya sorotin adalah mengenai keanggotaan. Mohon maaf kemarin ada undangan, saya pikir semuanya sudah gitu ya, sudah menjadi anggota ASI, ternyata masih sekitar 40% dari jumlah rumah sakit di
swasta di Banten yang menjadi anggota ARSI. Jadi memang titik poinnya kita di situ dulu untuk meningkatkan jumlah anggota. Juga nanti kita harus menetapkan mengenai iuran, karena itu bagian dari operasional untuk suatu organisasi. Juga yang sama seperti Dr. Akmal kali ya, mengenai lebih ke dalam lagi koordinasi mengenai update-update dari regulasi yang sangat dinamis, yang juga untuk perizinan kan dari saya jadi Saya untuk pencalonan ini melihat dan situasi dan yang kebetulannya mungkin cukup berdua, Dr. Akmal dengan iya toh. Oke. Jadi supaya ada regenerasi. Rumah sakit Akidah ada Dr. Ahmad Fauji, dari Rumah Sakit Mayapada ada Dr. William, dari Rumah Sakit Anissa ada Dr. Ediansa, dari Rumah Sakit Permata Ibu ada Dr. Akmal, dari Rumah Sakit Karunia Bunda ada Dr. Muhammad Helmi, dari Rumah Sakit Sari Asih Ciputat ada Dr. Anita, dari Rumah Sakit Mitra Husada ada Dr. Fikri, dari Rumah Sakit Dinda ada Dr. Fahmi, dari Rumah Sakit Medika Lestari ada Dr. Arif, dari Rumah Sakit Bunda Sejati ada Dr. Peggy, dari Rumah Sakit Asipa ada Dr. Yulita, dari Rumah Sakit Permata Pamulang ada Dr. Herwi, dan dari Rumah Sakit Mulia yang ada Dr. Putri Anissa. Oke, itu memilih hak suara. Oke, kita hitung dulu jumlah hak suara yang masuk. Nggak tahu. Sebelum kita buka satu persatu. Ini udah berarti ke depan. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oke, kata suara pas 23. Beli sendiri. Yang kedua, Dr. Akmal Yadima. Temannya itu. Yang ketiga, Dr. Akmal. Itu provokatornya itu. Itu provokatornya itu. Yang keempat, sama Dr. Akmal. Itu temannya provokator itu, gak tahu itu. Yang kelima, Dr. Akmal. Itu tetangganya itu. Masih 18 lagi. Yang keenam, sama Dr. Akmal. Itu RT-nya Akmal itu. Semua bawa rombongan ini. Suara ketujuh, Dr. Herwi. Nunjuk sendiri itu. Nunjuk sendiri dia itu. Berikutnya, Dr. Akmal. Nah, itu istrinya itu saya tahu. Berikutnya, Dr. Akmal. Tuh, itu suaminya itu. Berikutnya, Dr. Herwi. Nah. Tangan kiri gue yang Ada 23. Berikutnya, Dr. Akmal. Ya, Iya. Dokter Akmal mesti subscribe saya punya ini. Anggotanya banyak. Berikutnya, Dr. Akmal. Ini sesuai peroleh suara, tetangganya semua suruh subscribe ini. Berikutnya, Dr. Herwi. Nah. Kita selesaikan. Satu suara lagi. Dr. Akmal. Nggak lengkap Akmal aja ya. Iya. Akmal Direja ya. Ya, tepuk tangan. Mengejar lagi. Dokter Ediansa. Berikutnya, Dr. Henry. Nah, mengejar ini.
Gua tunggu di Berikutnya, tikungan. Dr. Akmal. Ya. Banyak 18 suara, Dr. Herli 5 suara. Sesuai dengan hasil musyawarah bahwa yang untuk sebagai ketua periode berikutnya untuk aksi Tangerang Raya, secara khusus telah terpilih Dr. Akmal sebagai ketua. Sepakat? Sepakat. Periode 2022 sampai dengan 2024 pada Dr. Akmal. Ya. Oke. Pertama saya ucapkan Innalillahi. ini adalah wakilan Kecamatan dan saya ucapkan juga Kayaknya mic-nya ya kurang ya. dan support dari teman-teman semua. Mic-nya yang Karena kurang. kita hadir di sini kita ingin ARSI ini menjadi asosiasi yang bisa mengayomi seluruh anggota Amin. dan bisa menjadi harapan dari seluruh anggota kalau memang ada hal-hal yang menjadi masalah di setiap rumah ini. Dan juga mungkin untuk dalam waktu pendek ini saya mohon kesediaan dari Dr. Heri, Dr. Koja dan pengurus yang aksi periode sebelumnya. Saya tetap ingin menerima masukan dokter atas mungkin ada kedengarannya. Pertama saya mengucapkan terima kasih ke Dr. Heri dan Dr. Koja beserta tim yang sudah memimpin ARSI. Yang kedua, selamat buat Dr. Akmal menakodai ARSI 3 tahun ke depan ya. Nah, strateginya ARSI kalau menurut saya, karena kita Banten nih kan ada versi yang besarnya. Versi itu lebih banyak kita arahkan untuk ke strategic level karena dia harus netral ya, mewadahi ARSI, mewadahi Arsada, ada Mukisi dan segala macam. Ada 18 kan di bawah versi. Nah, ARSI kalau saran saya sebenarnya dia lebih agile. Dia harusnya lebih lincah untuk memperjuangkan karakter anggotanya yang sangat homogen. Kalau kita jadikan ARSI Banten, dia akan menjadi sama besarnya seperti versi. Agility-nya itu tidak akan dapat Oh. karena karakter timur dan barat itu sangat berbeda. Biarlah untuk level strategik satu Banten itu dipegang oleh versi. Sedangkan ARSI, saran saya timur dan barat itu harus satu, Oh. masing-masing Nah, kepemimpinan, itu. karena karakternya berbeda dan dia butuh kecepatan, butuh kelincahan. Kalau juga kita membentuk ARSI Banten, nanti ada versi Banten, udah agak confuse kita, karena bedanya cuma 10-12 anggota saja. Iya. Dan jadi, tetapi yang kita harapkan dari ARSI ini sebenarnya kecepatan merespon isu-isu di kabupaten kota di masing-masing wilayah. Jadi kalau saran saya itu Tangerang Raya tetap dengan Tangerang Rayanya, kita membentuk ARSI juga untuk yang Serang dan sekitarnya. Sehingga waktu kita rakernas dan sebagainya juga kita punya 2 suara. Oh ya, boleh. Di level atasnya. Jadi jangan sampai confuse antara versi dan ARSI. Itu saran saya seperti itu. Iya, Terima iya, kasih. Dok. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi Dr. Revi, Ini ini saya belum Ya, oke. Terima kasih. ya. Semoga makin baik ke depannya. Amin. Berpelukan. Oke, sama dulu semua. Dokter Ediansyah. Ayo. Ada, ada. Ya. Dr. Hadi. Mewakili versi Iya, besar. kasih pesan. Lah saya yang YouTuber gimana ini? Logo musyawarah yang tadi. Ya, Dokter Ediansyah. Yang untuk selamat berkenan. Ini jasa ARSI loh. Iya. ARSI pusat itu. Usulan nanti cabang punya ya. Seragam. Ya, tapi perutnya enggak. Perutnya saya punya. Ya.
Ya. Yang mana nih? Oke, dokter Epi, sudah? Oh belum, ya oke. Oke. 1, 3. Ayo. Arsi. Ya Arsi lah. Oke, baik Bapak Ibu peserta musyawarah, setelah rapat musyawarah arti tanggal yang telah diputuskan untuk ketua arti periode 2024 Dr. Akmal dan terima kasih kepada Dr. Heri setelah untuk ketua arti periode sebelumnya. Demikian rapat musyawarah kita hari ini. Saya tutup dengan yang sudah salaman mohon berdiri di sini, kita foto bersama. Kita foto bersama di sini. Ya. Yang sudah salaman, kita berdiri di sini. Harus milih, harus jadi pengurus dong. Jangan seneng-seneng dulu, bayi sehatnya gimana tuh? Ayo. Waduh, mantap ya. Iya. Ah, ini teman-teman, ada kelompok direktur yang masih di bawah umur ya. Ya. Siapa yang ngomong dulu, ayo. Jadi kami masih baru dok di dunia Ya. rumah sakit kita, jadi mohon arahan dan bimbingannya. Oh iya. Untuk banyak pengalaman untuk mengetahui banyak tentang rumah sakitan ya. Oke. Ya. Oke. Lanjut. Namanya dulu namanya. Saya Dr. Ami dok dari Oke. rumah sakit Ar-Rahmah. Roma ini. Saya Dr. Fahmi, Rumah Sakit Indah dok. Ya, Kita gimana? dari Asosiasi Direktur Muda Cabang Banten. Oke. MCB berarti. Ya. Apa Tapi ya? semangat dok, mantap. Ya, oke. Ini Ini Dr. Muhammad Herli, RSI Ya. Akarna Bunda. ya umurnya berapa? Baru 25 ya? 29. Oh, 29 ya. Oh. Anu ya, masih muda lah ya. Ini Saya Dr. Ahmad Fauzi dok, dari Ya. Rumah Sakit Akida. ya Masih 19 dok. oh masih 19 ya. Emang benar-benar ini dokter Mohon doakan, muda ya. semoga lancar ya senior. Amin, amin. Senior, Dok, sukses. ada Dr. Hadi. Ya, jangan minta nasihat aja. Iya dok, apa dok? Ya, minta yang lebih lah ya. Oke. Ya. Sukses dok.